Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera buat kita semua. Saya Ketut Ginantra, lahir di Desa Lembongan dari pasangan Bapak Inyoman Siron dan Ibu Niwayan Simpang pada tahun 1971. Kemudian sekolah dasar saya di SD nomor 3 Lembongan, lulus pada tahun 1985. Kemudian saya lanjut di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Nusa Penida dan lulus pada tahun 1988. Kemudian lanjut di sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Kelungkung, lulus tahun 1991. Nah, untuk sarjana, saya ambil di sarjana pendidikan biologi. Waktu itu adalah di FKIP Universitas Udayana, kemudian berubah menjadi STKIP Singaraja yang sekarang adalah Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha. Lulus pada tahun 1996. Nah, setelah lulus di tahun 1996 itu, saya lanjut di program pra S2 di Institut Teknologi Bandung selama 1 tahun, karena saya akan berencana studi di program magister di ilmu murni biologi, sehingga dipersyaratkan harus mengambil pra S2 selama 1 tahun. Kemudian tahun 1997 saya memulai program magister di Institut Teknologi Bandung dan lulus di tahun 1999. Nah, kemudian tahun 2000, tepatnya tahun 2000 awal, saya mulai menjadi staf dosen di program studi biologi FMIPA Universitas Udayana. Bersamaan di tahun itu pula saya menikah dengan pasangan saya, Niwayan Ari Sukarmini SPD, dan dikaruniai 2 orang anak, Niputu Intan Maharani, BIT MT, dan Ikadek Teja Mahendra. Kemudian di tahun 2011, saya diberi kesempatan untuk studi doktor di ilmu peternakan dan lulus tahun 2014. Nah, saya dikukuhkan sebagai guru besar pada bidang ilmu pengelolaan biodiversitas. Nah, topik orasi yang akan saya bawakan nanti di acara pengukuhan adalah berjudul Restorasi Ekosistem Mangrove untuk Keberlanjutan Biodiversitas dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir. Seperti diketahui bahwa mangrove memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan. Dia sebagai penghalang alami daerah pesisir dari gelombang, dari badai, kemudian dari intrusi air laut, dan juga dari gelombang tsunami. Mangrove memiliki peran yang penting juga sebagai habitat penting bagi banyak spesies fauna, diantaranya udang-udangan, kepiting, ikan, mamalia, reptil, dan ratusan spesies burung tergantung dari mangrove. Nah, namun di sisi lain, mangrove yang kita miliki banyak ada ancaman bahkan kerusakan, baik itu dari polusi limbah domestik maupun limbah industri, kemudian ancaman dari alih fungsi lahan untuk pertanian, untuk pemukiman, atau untuk pembangunan infrastruktur. Nah, ancaman atau kerusakan terhadap ekosistem mangrove ini akan memberi dampak yang besar terhadap kehidupan flora fauna dan juga terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Nah, dengan demikian, maka restorasi hutan mangrove itu menjadi kebutuhan yang mendesak untuk kita.
Nah, untuk menjalankan restorasi yang efektif, ada beberapa pendekatan yang penting kita laksanakan. Yang pertama itu ada pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pendekatan berbasis partisipatif masyarakat, terutama masyarakat lokal. Yang ketiga adalah pendekatan green economy atau ekonomi hijau, yang mana salah satu kegiatan yang sangat sesuai dengan green economy ini adalah kegiatan ekowisata. Karena ekowisata itu konsepnya adalah ekologi, ekonomi berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat lokal. Nah, untuk bisa melaksanakan strategi dari restorasi ini, maka penting keterlibatan dari multisektor. Dalam hal ini kita sebut sebagai pentahelix, yang mana ada keterlibatan pemerintah, dunia usaha atau swasta, peneliti, akademisi, LSM, dan masyarakat, terutama masyarakat lokal tentunya. Nah, jadi jika sinergi pengelolaan dan restorasi ini sudah berjalan antar sektor tadi, kemudian strategi atau pendekatan yang digunakan untuk restorasi sudah berjalan dengan baik, maka ekosistem mangrove akan menghasilkan keberlanjutan biodiversitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Manfaat-manfaat dari penelitian saya, terutama di bidang konservasi biodiversitas yang saya laksanakan selama 5 tahun ini, dapat saya paparkan. Itu manfaat untuk mahasiswa. Misalnya hasil-hasil penelitian saya gunakan sebagai integrasi dalam pembelajaran, memberikan contoh-contoh, memberikan studi-studi kasus di lapangan. Kemudian untuk pemerintah, hasil penelitian atau kajian saya terkait konservasi biodiversitas menjadi acuan atau menjadi bahan kajian untuk penentuan regulasi dalam pengelolaan ekosistem atau pengelolaan biodiversitas. Bagi swasta, bagi dunia usaha, terutama yang CSR-nya adalah ke arah lingkungan hayati, data kajian saya itu banyak menjadi dasar evaluasi untuk kinerja perusahaan dalam melaksanakan CSR-nya di bidang lingkungan. Kemudian bagi masyarakat, terutama masyarakat lokal yang mengelola ekosistem mangrove untuk ekowisata, data atau penelitian saya terkait keanekaragaman flora fauna menjadi bahan kajian, bahan interpretasi yang menarik untuk dijadikan daya tarik di ekowisata. Nah, komitmen saya setelah menjadi guru besar, saya akan tetap konsisten dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, di bidang pendidikan, saya akan tetap menjalankan pembelajaran berbasis outcome based atau berbasis capaian, kemudian dengan pendekatan metode pembelajaran case based dan team project based. Kemudian di bidang penelitian saya akan terus konsisten melaksanakan penelitian terkait konservasi biodiversitas untuk menghasilkan karya-karya publikasi, buku, kemudian hasil penelitian akan saya hilirisasi untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Demikian profil singkat saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua.